Dan mohon maaf, di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang Vo Ganjar. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya enggak ya? Ternyata iya. Nah, apakah kemudian kalau seperti itu hati kita gamang? Kalau memang saudara, keluarga dan teman kita tidak bersama kita, kemudian hati kita gamang, hati kita berubah, kita takut, kita berani lawan, tetap semangat, memenangkan Ganjar Mahfud, tidak akan berubah. Ganjar, Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tampaknya memang benar kata orang bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Kawan bisa menjadi lawan, lawan pun bisa menjadi bertambah banyak atau berkurang. Nah, hal itu juga bisa dilihat dengan fenomena yang belakangan ini menarik untuk kita cermati, terutama setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang saat ini masih menjadi wali kota Solo, terdengar kabar santer bahwa dia sudah dideklarasikan sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, terkait dengan dipinangnya Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal capres Prabowo Subianto, tampaknya membuat kubu PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD murka. Tidak hanya itu saja, sejumlah relawan Presiden Jokowi yang semula sangat mengidolakan, memuji-muji dan mengeluh-elukan seorang Presiden Jokowi yang dianggap sebagai pemimpin terbaik di negeri ini sepanjang sejarah, tampaknya juga berbalik arah. Mereka tiba-tiba menghujat, menistakan, bahkan melontarkan diksi atau framing jahat kepada Presiden Jokowi. Ia seolah-olah tidak tahu berbalas budi dan tidak berterima kasih kepada PDIP yang telah membesarkan dirinya. Nah, yang tidak kalah menarik adalah fenomena yang terjadi di kubu relawan yang ada di wilayah Jawa Timur. Sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya relawan rumah Joko Widodo atau Rumah Jokowi mengamuk di acara konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang dihadiri oleh Puan Maharani yang berlangsung di Grand City Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2023 yang lalu. Awalnya seorang yang bernama Heru Purnomo selaku ketua DPD relawan Rumah Jokowi menyampaikan pidato. Ia benar-benar meradang dan mengungkapkan kekecewaannya karena sikap Jokowi yang dianggap tidak mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Di tengah pidatonya itu, nada bicara Heru semakin meninggi. Bahkan akhirnya ia melepas kemeja putih bertuliskan Rumah Jokowi, gerakan kebaikan yang dikenakannya, lalu menghempaskannya ke lantai. Melihat Heru telanjang dada, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah kemudian menyerahkan kaos berwarna merah bergambar Ganjar Pranowo. Heru juga memintanya yang berada di bawah panggung untuk melakukan aksi serupa dengannya, yakni melepas baju Rumah Jokowi dan menggantinya dengan kaos relawan Ganjar. Puan Maharani yang menyaksikan adegan tersebut mengaku bahwa aksi tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya relawan Rumah Jokowi begitu mencintai Presiden Republik Indonesia itu. Kami bangga memakai Rumah Jokowi karena kami memperjuangkan Jokowi dari ketika dia gubernur, presiden 2014, presiden 2019.
Namun pada hari ini rumah Jokowi dikecewakan sama si anak Jokowi yang namanya Gibran. Pak Ketum, kami memerintahkan bahwa saksikan para wartawan, saksikan para teman-teman relawan, bahwa pada detik ini kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi, kami pakai nama Fo Ganjar. Pak Ketua, kami siap kantor kami yang megah di Kecilung untuk rumah pemenangan Ganjar. Monggo, persilakan teman-teman manfaatkan. Dan mohon maaf, di akhir kata kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang Fo Ganjar. Mohon berdiri teman-teman rumah Jokowi. Silakan ganti baju kalian, karena ini perintah dari ketum. Ini perintah dari ketum bahwa kita sudah tidak pakai nama rumah Jokowi. Terima kasih. Beberapa hari ini tentu saja pikiran kita ini semuanya berpikir keras. Apa iya situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan enggak mungkin. Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya enggak ya? Ternyata iya. Nah, apakah kemudian kalau seperti itu hati kita gamang? Kalau memang saudara, keluarga dan teman kita tidak bersama kita, kemudian hati kita gamang, hati kita berubah, kita takut, kita berani lawan, tetap semangat, memenangkan Ganjar Mahfud, tidak akan berubah. Ganjar Mahfud, yakin, pasti gak akan berubah. Gak takut gak? Nah, inilah saudara seperjuangan untuk Indonesia. Sebagai manusia, tentu saja kadangkala kita akan berpikir, betul gak ya pilihan kita? Sebagai manusia, kita tentu kemudian kadangkala suka galau. Kok di sebelah sana sepertinya lebih banyak partai-partai yang mendukung? Kok di sebelah sana sepertinya setiap pertemuan selalu ramai? Sebagai manusia, kadang-kadang kita berpikir, apakah kalau kemudian kita tidak didukung kekuasaan, kita akan menang? Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di pikiran. Saya pun berpikir seperti itu. Itu manusiawi, itu wajar. Sebagai manusia yang tidak sempurna, pasti kita selalu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, saya selalu mengatakan, hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Hati boleh panas, tapi pikiran harus jernih. Tapi yang harus kita lakukan, walaupun
hati kita panas, pikiran kita harus jernih, bahwa kita meyakini apa yang kita dukung, apa yang kita bantu, apa yang kita perjuangkan adalah untuk masa depan Indonesia ke depan. Tapi saya meyakini Jawa Timur akan memenangkan Ganjar Mahfud. Kita tidak akan pernah takut untuk berjuang, bergotong royong, dan melawan apapun yang menghadang kita untuk Mahfud dan Ganjar, Ganjar dan Mahfud. Setuju? Siap? 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 Nah, inilah Indonesia. Inilah masa depan Indonesia. Inilah kita bergotong royong bersama-sama untuk selalu bersatu padu memenangkan apa yang menjadi keyakinan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu galau, karena yakinilah semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta insya Allah akan berpihak kepada kita untuk menuju Indonesia yang mempunyai masa depan yang lebih baik dari hari ini. Sepakat? Setuju? Mau? Mampu? Nah, sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat hormati, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya juga sudah menangkap isyarat dan tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi ingin menjaga jarak dengan kubu PDIP. Bahkan komunikasi di dalam internal pemerintahan juga lebih banyak bergaul dan lebih dekat dengan Prabowo Subianto. Dan yang mengejutkan tentu saja adalah restu Presiden Jokowi ketika Gibran Raka Buming Raka putra sulungnya itu dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jauh-jauh hari sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya juga telah memberikan warning atau peringatan yang cukup keras kepada siapapun kader PDIP yang bermanuver melakukan politik dua kaki. Hal itu tampaknya merupakan hal yang tabu atau pantangan bagi kader PDIP. Dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, itulah resiko yang harus ditanggung oleh seorang Presiden Jokowi. Padahal kita sebenarnya belum tahu sebenarnya apa motif dan maksud Presiden Jokowi hingga rela dianggap dirinya sebagai seorang pengkhianat yang tidak mau berterima kasih dan tidak mau berbalas budi atas perjuangan PDIP beserta para relawannya yang begitu menggebu berjibaku untuk memperjuangkannya mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI maupun menjadi presiden 2 periode. Tampaknya Jokowi seperti tabiat yang biasa dia lakukan, ia selalu cuek dan tidak pernah menanggapi apapun narasi buruk, framing jahat, bahkan mungkin juga tafsiran-tafsiran yang sama sekali tidak diharapkan. Presiden Jokowi tidak pernah bereaksi dan setiap kali ditanya oleh sejumlah awak media, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa soal capres-cawapres itu merupakan urusan parpol atau parpol yang berkoalisi. Jadi bukan urusan dia. Namun sejak putusan MK yang membolehkan seorang kepala daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum boleh mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres meskipun usianya belum genap 40 tahun, tampaknya hal ini membuat apa yang selama ini ada dalam dugaan publik bahwa Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik itu tampaknya memang benar-benar menjadi blunder yang cukup luar biasa dampaknya bagi seorang Presiden Jokowi.
Bahkan Presiden Jokowi sendiri rela mengorbankan putra sulungnya untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan untuk menggerus elektabilitas Prabowo Subianto dan mereka yang selama ini tidak suka atau benci atas pinangan Prabowo Subianto terhadap Gibran Rakabuming Raka mau mengalihkan suaranya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ibaratnya seorang Presiden Jokowi ketika menghadapi situasi politik yang penuh dinamis, bagikan masuk ke dalam sebuah lorong yang sangat misterius, lorong Ganjar Pranowo Mahfud MD, lorong Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, dan lorong yang ketiga adalah lorong Anies Baswedan dan Caimin. Nah, tiba-tiba saja di depan lorong tersebut muncul kabut hitam yang kelam, dan publik melihat bahwa Presiden Jokowi seolah-olah masuk pada lorong kedua, yaitu masuk pada lorong Prabowo Subianto Rakabuming Raka. Hingga situasinya makin gaduh, muncul berbagai kepulan asap yang tidak jelas dari mana sumbernya, dan situasi makin tidak karu-karuan. Situasi politik atau situasi yang berlangsung di lorong politik tersebut ternyata semakin gelap gulita hingga menimbulkan banyak tafsir dan spekulasi yang liar yang membuat Presiden Jokowi justru makin tenggelam dan tidak jelas arah politiknya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Presiden Jokowi ketika kabut politik itu sudah demikian terang benderang, justru Presiden Jokowi bersama Ganjar Pranowo Mahfud MD melintas di atas jalan tol ketika suasana politik sudah terang benderang, hingga akhirnya ketiga tokoh ini bisa kembali menyatu sebagai mentor sekaligus sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Dan publik pun baru bisa memahami bahwa semua manuver dan gimmick politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi justru merupakan bagian dari upaya dirinya untuk menunjukkan bahwa dia tetap berada di kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam rangka untuk meneruskan semua landasan pembangunan, semua landasan program yang telah diwariskan dirinya untuk diteruskan oleh generasi berikutnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bisa jadi ada tafsir semacam itu. Jadi kalau tiba-tiba saja muncul hujatan, hinaan, bahkan telah dianggap sebagai brutus politik yang berkhianat, bahkan ada juga yang menyebut sebagai malin kundang yang durhaka kepada ibu kandung politiknya, bisa jadi hal itu nanti akan terbukti benar dan tidaknya. Kita tunggu saja episode politik yang makin rumit dan kompleks menjelang Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.